kan kita udah tahu ya ada Sadana Agung di situ. Berprosesnya Dana di dalam komunitas tuh seperti apa sampai dia bisa muncul di Suci 6. Oke teman-teman, selamat datang di acara kita. Sekarang udah sampai di Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdul Jatayu, dan kali ini kita ada di Belajar Bodoh. Yang nggak tahu aku ini episode keberapa, tapi kita kedatangan tamu yang spesial. Ini adalah Mas Surya Obot. Halo. Aku biasanya manggil Mas Surya ini Mas Obot karena memang terkenalnya di komunitas Mas Obot. Nah, ini Mas Obot ini temanku. Ya aku sebenarnya udah kenal tahu Mas Obot itu lama. Sejak 2000 berapa waktu Mas? Waktu 13 kayaknya ya. Acaranya itu Rafiq itu ya. Rafiq ya. Picture Show itu kalau nggak salah sekitar 2013 2014. 2014. Dan 2014 aku sebenarnya udah tahu Mas Obot karena aku datang ke acara itu, dan Mas Obot memang pecah banget jadi MC waktu itu. Nah, Mas Obot ini adalah salah satu pionir atau yang ikut merintis komunitas stand up di Salatiga ya Mas ya? Iya, betul. Nah, Mas bisa ceritain nggak Mas awalnya kok bisa tertarik untuk membuat komunitas stand up di Salatiga? Padahal kan waktu itu nggak begitu hype ya kalau di Salatiga ya, waktu awal-awal Mas Obot buat komunitas ini, kok bisa tertarik mau buat dan apa motivasinya Mas? Ini langsung aja berarti ya? Ya, langsung. Jangan kaku-kaku lah kayak gagang sapu. Kaku amat. Jadi gini, itu sejarahnya itu bukan sejarahnya ya, maksudnya asal muasalnya itu sebenarnya di tahun 2011 itu ada teman yang namanya Widi. Oke, Mas Widi itu itu yang punya owner Frame Coffee House. Frame Coffee. Widi dan Plenyik. Mas Plenyik. Itu teman aslinya Wonogiri tapi kuliah di Salatiga. Mereka berdua sebenarnya yang mengikuti hype stand up. Oke. Jadi kalau Widi itu mengikuti melalui media, kalau yang si Plenyik, si Christian Agung nama aslinya itu, dia memang mondar-mandir nih, Solo, Salatiga. Nah, kebetulan di Solo sudah ada komunitasnya. Oke. Begitu, sudah ada komunitas stand up. Nah, saya sebagai orang, ya asal orang yang sering nongkrong dengan mereka berdua, nggak tahu stand up itu apa, stand up bagaimana, hype-nya kayak apa, nggak tahu. Cuma diajakin, yuk kita bikin komunitas stand up di tahun 2011 akhir gitu kan. Ayo gitu, ayo. Tapi Mas Obot nggak tahu ini stand up. Nggak tahu. Referensinya cuma dulu teman-teman tuh bilang, itu loh kayak almarhum Taufik Safalas. Oke. Gitu. Referensinya cuma itu. Akhirnya saat diajakin itu, akhirnya mulai bukalah YouTube, nontonlah TV. Akhirnya mundur, mulai open mic pertama dan gong mulainya komunitas stand up Salatiga berdiri itu di tanggal 18 Januari 2012. 18 Januari 2012, berarti udah hampir 11 tahun ya? 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun lah. Mas Obot kok bisa? Maksudnya belum tahu apa, tapi tertarik, dan gimana ceritanya? Kayaknya memang harus dikembangkan di Salatiga. Yang pertama karena nganggur itu ya. Masih kuliah Mas ya? Iya, masih kuliah itu di 2012, ambil kuliah di salah satu universitas swasta Kristen di Salatiga ya. Ya, cuma satu gitu. Cuma satu ya. Itu isinya cuma kuliah, nongkrong, pacaran, pacaran gitu kan, asik. Nggak punya pacar sih lu. Itu karena itu nggak ada kegiatan, dan motivasi bikinnya itu ya karena pengen membuat sebuah wadah. Kalau saya pribadi loh ya, membuat wadah untuk teman-teman yang punya potensi di situ gitu. Nah berarti Mas Obot udah mengetahui ini sebenarnya potensinya besar untuk memberikan kesempatan pada anak-anak Salatiga jika mereka punya minat di situ ya. Kalau boleh jawab jujur, awal tuh nggak ada bayangan ini bakalan menjadi sesuatu yang besar, enggak.
Nah, terus apa motivasinya di awal, Mas? Menyalurkan ini aja sih bakat. Terus mengapresiasi orang yang bisa berstand up. Oke. Melalui open mic itu kan di tempat open mic sampai sekarang masih di Frame Coffee itu. Terus kalau ada teman-teman yang sampai masuk industri itu ya alhamdulillah puji Tuhan, itu berarti ya memang rezekinya mereka gitu. Oke. Tapi untuk saya pribadi itu memang tujuannya hanya untuk ini sih menyalurkan bakat, menyalurkan minat di bidang stand up dan public speaking gitu kan. Karena stand up comedy itu juga salah satunya dapat melatih public speaking gitu. Oke. Jadi nggak hanya untuk mengasah di stand up aja, tapi juga mungkin bisa public speaking yang lainnya dari stand up sendiri. Iya. Dan kamu juga pasti tahu, Abel pasti tahu ada salah satu teman kita yang gabung ke stand up, bawaannya cuma MC gitu. Saya nggak pernah lihat stand up atau open mic di stage gitu, nggak pernah dia MC gitu. Dan memang, itu nggak masalah. Iya, memang ada skill yang memang dia sepertinya bisanya tektokan. Nggak sendiri, kalau sendiri agak kacau. Nah, kalau di komunitas sendiri sebenarnya kegiatannya apa sih, Mas? Apa cuman latihan? Apa ada sesuatu yang mesti diraih di komunitas, dalam komunitas sendiri, atau gimana? Jadi jadi ini saya ngomong di era tahun 2012 hingga 2017. Sorry itu saya tahun 2017 itu sudah mulai agak mundur dari komunitas karena ya di rumah ada yang ini menunggu anak-anak. Mas Abel udah menikah dan udah punya anak. Iya, itu. Jadi di era awal-awal itu kami itu latihan berstand up, sering disebutnya open mic. Itu di setiap hari Rabu itu kan. Setelah open mic kita evaluasi. Sebelum open mic dulu ya. Sebelum open mic kita kumpul dulu, namanya ada comedy buddy atau sharing materi. Di situ kita. Itu sebelum latihan ya, Mas? Ada sharing. Iya. Jadi kita share soal ini materi apa yang kita bawakan, saling koreksi dulu di depan. Jangan sampai, dan ingat ya, namanya seni itu kan nggak boleh plagiat ya. Oke. Ya, itu jadi sebisa mungkin materi yang kita bawakan itu original dari masing-masing performance sendiri. Iya, berangkat dari keresahannya masing-masing. Terus kita share bersama-sama. Setelah itu kalau sudah dianggap matang, kita tampilkan saat open mic, saat latihan itu. Setelah latihan kita evaluasi sambil ngobrol ngalor itulah. Dan sering ini sih bertukar pikiran, punya rencana apa, punya gagasan apa ya di situ. Nah kalau Mas Obot awal berdirinya komunitas ini dimulai dari cuma 3 orang itu, Mas? Jadi gini, proses menariknya anggota lain itu gimana? Apakah ada event? Apa hanya, aku meh stand up melu wae, aku meh ngajari, apa gimana, Mas? Jadi memperkenalkan stand up itu. Gini, seingat saya itu kami open mic pertama kali itu 5 orang. Berarti nggak cuman 3 inti yang mendirikan aja. 3 inti yang mendirikan. 2 mahasiswa UKSW. Pegawainya Frame. Alah, iya. Dan yang terakhir 6 jadinya. Yang terakhir tuh headlinernya itu dari komunitas stand up Solo. Yang sekarang juga ikut ke komunitas stand up Bekasi. Dan juara 2 Suca. Hernawan Yoga. Hernawan Yoga. Buat Hernawan Yoga. Itu pertama kali itu di Frame Coffee tanggal 18 Januari 2012 itu ya. Ya. Itu awal mula menarik masyarakat pemuda-pemuda Salatiga untuk bergabung ke. Belum menarik dulu dong. Itu hanya sebagai ini loh ada stand up Salatiga gitu aja. Nah, terus proses pertambahan anggota tuh gimana, Mas? Kita saat itu 2 minggu sekali kita open mic. Sampai sekarang masih sih di Frame Coffee House. Iya, sampai sekarang. Hari Rabu tiap hari. Iya, itu 2 minggu sekali ada open mic, kita sounding lewat akun media sosial dari komunitas dan pribadi. Kalau zaman itu yang masih musim kan Twitter ya. Bener. Twitter, Facebook. Nah, itu kita share di situ. Ada nambah seperti itu, dan kami dibantu
komunitas dari stand up Solo, stand up Semarang, Wah, itu sering ke Salatiga. Berarti tiap komunitas stand up ini terkoneksi ya Mas ya? Terkoneksi se-Indonesia. Oh, se-Indonesia? Iya, jadi kalau sekarang itu stand up Indo, namanya stand up Indo, presidennya Ajis Doa Ibu itu, Ya, Mas Ajis. itu memayungi seluruh komunitas stand up di Indonesia. Itu untuk apa Mas? Biasanya atau teman-teman ini saling bekerja sama, Betul, membuat saling bekerjasama. Ya, salah satunya itu. Dan memungkinkan untuk memanggil komika-komika nasional ya di sini ya, Iya, di komunitas iya, ini ya. iya. Oke. Nah kalau menurut Mas Obot sendiri nih, selama proses perkembangan komunitas stand up di Salatiga, menurut Mas Obot industri stand up di Salatiga itu gimana sih Mas? Menurut Mas Obot sendiri? Progresnya bagus sih menurut saya. Bagus ya. Bagus karena ini kita bisa sampai hampir 10 tahun ini juga. Jarang loh komunitas di Indonesia bisa Iya sampai sih, bener sih. Kadang bisa awet gitu kan. Iya. Dan regenerasi menjadi masalah biasanya kan. Pasti, apalagi di Salatiga sebagai kota pelajar. Iya. Jadi istilahnya orang-orangnya masuk di sini cuma 4 tahun kuliah, habis itu cari kerja di luar. Bahkan yang asli Salatiga juga habis kuliah langsung cari kerja di luar kota seperti itu. Jadi regenerasinya ya kadang kendalanya di situ. Sempat kita mengantisipasinya juga melalui program Ghost to School. Gimana tuh Mas? Jadi komunitas datang ke sekolah-sekolah. Kita nggak hanya stand up ya berarti? Kalau komunitas stand up. Oh, stand up aja. Datang ke sekolah, kita memberi coaching klinik. Oke. Terus ngadain lomba kecil-kecilan, cari sponsor buat ngasih hadiah gitu. Itu di beberapa sekolah belum Mas? Hampir kita cuma SMA ya. Oh, SMA. Iya, SMA 1, 2, 3 pernah, SMA Lab pernah. Semugi dulu pernah nggak ya? Oh, jadi ini berlangsung berapa lama? Baru tahu aku malah ada Coaching klinik itu kita pernah mengadai 2 periode. tapi pada akhirnya ada yang gabung juga ya dari SMA ya? Salah satunya Sadana Agung. Oh, dana itu malah dari situ ya? Iya. Oh, alah, dari proses coaching klinik ini dana tertarik. Kalau nggak gimana? salah, bukan. Pak, coba besok kita tanya dana. Iya, itu kalau nggak salah. Jadi ada salah satu guru, dulu kan Dana gabung itu saat dia masih SMK. Oh, malah masih SMK ya? Iya, masih SMK. Salah satu gurunya itu ikut komunitas duluan nih. Oh, Mas Yoga Gembul. Mas Yoga Gembul. Ya. Itu ada 2 orang. Rising Star langsung dari di SMK sana, itu. di SMK itu. Salah satunya Dana. Dana sama cewek Fitri. Oke. Itu. Terus kalau Ghost to School selanjutnya itu memunculkan Adolf. Oh, ada dari SMA Lab. Ya, oke. Terus ada memunculkan Fandi namanya dulu. Oh, Fandi. Itu dari SMK 2. Siapa lagi ya? Sebenarnya banyak sih. Nah, sebenarnya kan potensi ini bisa digali oleh komunitas ya, Mas? Iya. Nah, kalau begitu kondisinya berarti kan sebenarnya industri udah terbentuk ya di Salatiga dengan munculnya Dana juga yang sekarang juga berkarir di nasional ya hitungannya ya. Iya. Memungkinkan nggak ada komika-komika lain dengan dari Salatiga, Mas? Kalau menurut Mas Obot sendiri? Sangat memungkinkan. Tapi dengan catatan konsistensi itu dan komitmen. Oke. Kalau nggak konsisten, nggak komitmen susah, ya susah sekali. Karena memang proses mengasah itu dari konsistensi juga ya? Iya, jadi kami itu ini sampai kalau ngomong soal anggota ya, dulu pernah sampai anggota itu tersisa hanya 7 aktif. Itu karena apa, Mas? Ya itu tadi, keluar kota, terus habis open mic ngerasa nggak lucu cabut. Oke. Harusnya kan kalau memang komitmen konsisten itu kan merasa nggak lucu, ayo minta kita latihan lagi. Itu ada yang cabut. Dan saat kita hanya beranggotakan 7 orang, kita harus menggarap sebuah acara yang skupannya Jateng DIY. Gede banget ya cakupannya itu. Iya, ya, dan ini sih Stand Up Salatiga tuh pernah bikin acara memang dari tahun 2012 aktif bikin acara sampai 2018 tuh aktif bikin acara. Oh, berarti event rutin tahunan ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau yang dulu sempat rutin tahunan itu di 2012, 13, 14 itu kami membuat stand up marathon.
Gimana tuh Mas stand up maraton? Jadi stand up maraton itu menampilkan banyak banyak komika dalam satu acara. dalam gitu. satu acara. Oke. Dan komika itu berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Jogja. Oh, diambil dari komunitas-komunitas lain di Jawa Tengah Iya. dan Jogja. Itu sekalian ajang reuni, ajang kumpul-kumpul Dan se-Jawa. merajut komunikasi juga ya Iya, antar komunitas iya, ya. Iya. Nah itu pertama berapa komika dan menghadirkan berapa orang, Mas? Kalau maraton itu pertama kali di 2012 itu bekerja sama dengan salah satu kelompok manajemen pertunjukan di Fakultas Ilmu Komunikasi UKSW. Oke. Itu menampilkan 12 komika dari 3 kota dulu. 12 komika dari 3 kota. Iya, Salatiga, Solo, Semarang. Oke, itu pertama kali. Pertama kali. Hype-nya bagus nih. Itu berapa orang, Mas? Hype-nya bagus tuh di BO ya itu? Iya. Kalau nggak salah ingat, itu tiket laku 700 tiket. Oh, itu 2000 berapa, Mas? 2012. Loh, berarti baru 1 tahun ya? Belum komunitas- ada. Oh, belum Kita ada kan 1 tahun. Januari. Oh iya, Januari baru launching stand up Salatiga nih. Luar biasa. Itu berarti. bulan November sudah bikin show. Sebenarnya bulan September sudah bikin. Oke. Itu stand up night pertama kali mendatangkan Mongol, Heeh. bekerja sama dengan BEM itu apa ya? Ya, Badan Eksekutif BEM. Mahasiswa. Ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Mahasiswa. UKSW OKSW. dan Jarum LA. Oh, Jalum Eli. Itu di bulan September atau Oktober itu mendatangkan Mongol, openernya dari Salatiga, Solo, Semarang, Jogja juga. Itu nyampe 650 tiket. 650 tiket dalam Iya. satu event itu, Iya. satu hari ya? Satu hari kan? Satu Ya, hari. itu 600 tiket. Bulan Novembernya dengan manajemen pertunjukan tadi yang sedang maraton itu 700 tiket. Wah. Ya tetap hype-nya tetap dapat ya. Hype-nya dapat. Di tahun berikutnya di 2013 kami mengadakan stand up maraton dengan skopa kota yang lebih besar lagi dengan 9 kota. Dengan 9 kota Salatiga, Solo, Semarang, Jogja, Purwokerto, Kudus, Wira juga ikut mungkin ya? Wiranegara. Iya. Wiranegara ikut. Oke. Dan Rembang kalau tidak salah, Magelang, dan satunya lagi mana itu ya? Pokoknya 9. Klaten. Klaten. Itu skupa lebih besar tanpa sponsor. Oke. Itu tiket terjual 700 juga. 700 tiket. Berarti kan kalau Suci itu tahun berapa sih Mas pertama? Suci 1 tuh. Kalau nggak salah ingat sih 2012 ya. Ya, aku makanya kok dari umur komunitas yang baru belum 1 tahun ya, tapi bisa menyelenggarakan event kayak gitu, panitianya berapa dulu Mas? Panitia Yang pertama, maraton. itu dari komunitas cuma Yang komunitas stand up Salatiga loh. stand up Salatiga ya. Iya. Paling cuma 8 orang bisa menyelenggarakan acara kayak gitu. Iya, tapi kan kerjasama dengan BEM UKSW kan. Oh, oke, BEM UKSW. Iya, kerjasama, dari sana juga ada panitianya. Dan ini sih di wilayah Jawa Tengah dan Jogja itu komunikasinya bagus. Oke, jadi salah satu faktor yang membuat acara ini sukses, komunikasi antar komunitas yang bagus ya. Iya. Oke. Jadi saling kerjasama, saling bantu, saling support. Apa yang kurang ditambahin, apa gitu ya Mas? Iya. Itu di Jawa Tengah Jogja seperti itu. Ada nggak Mas target dari komunitas stand up ini ke depannya targetnya gimana? Kalau dari foundernya, kalau Mas Sobot apa? Kalau saya sendiri nggak ada target ya. Karena target saya tuh sudah terpenuhi dengan terbentuknya komunitas. Dan sampai sekarang masih berjalan ya? Masih berjalan dan dapat menampung potensi-potensi dan menampilkan potensi-potensi yang ada. Udah cukup. Saya sudah cukup senang di situ. Karena memang tujuan awalnya saya di situ. Tidak untuk ke arah industri. Kalau mau ke arah industri, ya tetap kami support, ya silahkan. Tapi untuk saya secara pribadi, saya tidak ke arah sana gitu. Kalau proses ini Mas, kan kita udah tahu ya ada Sadana Agung di situ. Berprosesnya Dana di dalam komunitas tuh seperti apa sampai dia bisa muncul di Suci 6 dan tembus nasional ya itu.
sampai ke itu prosesnya seperti apa, dari dukungan dari komunitas gimana? Jadi dulu sekitar ya mungkin bulan Mei ya, di atas bulan Februari 2012 lah. Dia mulai datang ke komunitas. Awal perform juga sudah menarik dia. Udah ada karakter kayak gitu belum, Mas? Deso gitu udah ada belum waktu belum, dia dulu malah arahnya STM. Anak STM, Absul. Itu. Kalau ke Deso malah belum. Berarti proses dia membranding dirinya sebagai orang dusun itu ya di dalam komunitas ya? Di Kompas. Oh, di Kompasnya malah? Di Kompas. Kalau dalam komunitas gimana, Mas? Dia modelnya ini sih, seringnya pakai teknik what if. Terus sedikit absurd. Observe juga dipakai dia di situ. Oke. Terus dia perkembangannya bagus juga kan, konsisten juga, walaupun dia rumahnya jauh. Iya sih. Pasti dia datang open mic. Dia cuma lepas open mic itu saat mau ujian nasional SMA. Itu berarti dari SMK ya, sorry. SMK sampai mau lulus SMA kelas 2 mungkin ya. Dia gabung apa kelas 3? Kelas 3 awal. Kelas 3 bulan berarti semester 2 ya? Semester 2. Dia gabung, dia hanya libur ketika ujian nasional. Iya. Cukup konsisten berarti ya? Cukup konsisten. Dia gabung, terus progresnya bagus. Dia dari komunitas dia juga diajukan ke beberapa kompetisi seperti street comedy. Itu akhirnya di 2015 ya? Di 2015 dia mewakili salah satu yang mewakili Salatiga, Jawa Tengah. Jawa Tengah untuk maju ke street comedy nasional di Senayan. Ada event di setauku karena event stand up cuman Suci apa Suca gitu, enggak ya? Ada di luar itu ada lagi ya? Itu dulu masih kerjasama dengan Metro. Jadi street comedy itu offline itu, Mas? Offline. Tidak mungkin disiarkan. Oke. Ya mungkin, tapi yang clean materi clean. Karena saat street comedy itu materinya bebas sekali. Wah, mau dark, mau rusuh, mau gimana terserah. Iya, itu di 2015 dia lolos di situ, dapat apresiasi juga di situ. Dapat apa, juara gitu? Enggak, tapi dia dapat apresiasi, mulai dilihat di situ. Setelah itu di 2016 berarti ya. 2016. Dia mulai komit untuk masuk ke Suci 6. Berarti memang mungkin mengikuti kompetisi itu salah satu mempersiapkan dia untuk masuk ke Suci 6 ya, dirinya ya, mempersiapkan dirinya. Enggak, dia beda persiapan. Beda ya? Iya. Dia setelah dari itu kan bulan September 2015 ya, dia di Kesenayan itu. Setelah itu silakan percaya nggak percaya, silakan tanya anaknya sendiri. Dia nonton YouTube stand up. Dari Suci 1 sampai Suci 5 dia tuntaskan semua komika. Untuk apa tuh, Mas? Dia komitmennya di situ. Dia melihat perkembangan stand up komedi di Indonesia melalui observasinya dia melalui itu video-video. Berarti Dana ini riset maksudnya? Ngeriset. Jadinya dia bagaimana persiapannya di Suci 6 dari riset itu, perkembangannya seperti apa, yang diminati seperti apa. Wah, itu berarti dia melihat potensi pasar gimana gitu ya? Salah satunya ya. Dan kalau sekitar tahun 2000 itu kan 2016 awal kalau nggak salah ya. Itu support dari komunitas ya paling ini saat sebelum audisi kita sharing materi. Pas saat dia lolos, dia kan kalau nggak salah take itu hari Rabu di Jakarta di Kompas hari Rabu. Jadi malam Minggu kan pasti masih di Salatiga nih. Jadi setiap Rabu take, Kamis pulang. Kamis pulang ke Salatiga. Nanti sekitar malam Minggu itu kita ketemu, bikin materi lagi bareng-bareng, sharing lagi untuk hari Rabunya. Berarti memang apa ya, sebelum dia perform juga di sharingkan dulu materinya di dalam komunitas ya? Itu sangat membantu karena sebelum perform dia juga butuh respon orang di luar dirinya. Terus kalau udah sampai sana paling by phone, voice note gitu. Ya mantep banget ya, berarti memang berkomunitas tuh banyak sekali hal positif yang bisa didapat ya, Mas ya? Harusnya. Nah, kalau dalam berkomunitas nih selama stand up berdiri,
kendalanya apa Mas? Apa Selama ya? Mas Obot ada di dalam komunitas stand up, Kendala paling atau permasalahan dalam komunitas itu apa? kalau kendala sih secara umum sama ya dengan komunitas-komunitas lain ya. Karena berkomunitas itu bukan 1-2 orang, tapi beberapa orang Dan beberapa pemikiran juga ya. dengan beberapa kepala Iya. ya kan. Jadi menjadikan menjadi satu untuk satu visi misi itu kadang agak susah. Nah, Itu belum lagi dengan ini kepentingan pribadi dalam arti dia sudah lulus kuliah, Oke. dia harus butuh kerja, ya bener sih. ya kan, untuk mengaplikasikan ilmu yang dia udah dapat. Ah. Kan tidak mungkin komunitas menghalang-halangi dia untuk Iya, cabut betul, kan, betul. karena komunitas juga tidak bisa menjanjikan apa-apa Iya, gitu. iya. Yo, oke, jadi anggota cabut, kurang lagi, kembali lagi ke regenerasi tadi. Iya, selesai berarti di salah situ. satu regenerasi memang persoalan besar di setiap Iya, komunitas ya Mas. betul sekali. Dan kalau menurut saya pribadi loh ini ya, menurut saya pribadi untuk stand up yang sekarang itu susahnya karena ini sih, Apa Mas? banyaknya SJW, SJW apa tuh? Social Justice Warrior. Wow, gimana tuh Mas? Ya elah itu loh, netizen ini yang ya, komen. yang komen sembarangan itu. Ya. Ah, itu tadi. Jadi Itu apa Mas? Pengaruhnya apa untuk stand komika? sebenarnya nggak ada. Heeh. Untuk komika-komika industri di televisi kan sudah pasti dapat Biasa, membuat ya? materi clean. Oke. biasa. Kalau saya pribadi, karena saya minatnya di materi dari dulu ya, materi dark, sara, saru. Heeh. Aduh, kok kayaknya Berkomedi udah nggak sesantai dulu. iya, mungkin saya ya? mau menyampaikan sebuah materi agak menjaga ya? ragu-ragu. Iya, karena gitu. banyak ada yang disomasi, ada yang gimana gitu ya Mas ya. Persoalan-persoalan. ancamannya penjara, Iya. aduh ya kan. Padahal kita memang menertawakan keresahan kita ya. Iya. Lah tapi memang ya gimana ya, kondisinya memang begitu masyarakat Iya, sekarang. Iya. Susahnya di situ, aduh. Nah Mas Obot, kalau Mas Obot berarti udah dari 2012, 13, 14, oh ya hampir 10, 2017 kan agak mulai berkurang di komunitas ya. Berarti sekitar 5 6 tahun itu. Peristiwa apa atau pengalaman apa yang paling nggak terlupakan selama di komunitas Mas? Ada nggak beberapa peristiwa ini menarik banget nih? Aku pernah inget ini gitu. Apa ya, hampir semuanya itu menarik sebenarnya di komunitas. Mungkin 1-2 Mas, apa? Salah satunya yaitu tadi mengadakan stand up marathon 3 tahun berturut-turut Oke. dan dapat ini sih apresiasi dari teman-teman se-Jawa Tengah Jogja sih. Oke, jadi salah satu kepuasan tersendiri ya bisa mengadakan salah satu event yang berkolaborasi dengan komunitas lain dan hasilnya ya seperti melebihi yang diharapkan mungkin ya Mas. Iya, karena stand up marathon jadi ciri khasnya Salatiga gitu. Komunitas Salatiga. Iya. Berarti nama stand up marathon itu punya Salatiga ya? Iya. Oh, berarti aku pikir stand up marathon itu event dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Oh, ternyata yang memunculkan itu memang stand up komedian Salatiga ya? Iya, itu jadi trademarknya Salatiga. Nah, terus Mas Obot sendiri apa Mas yang bisa dipelajari selama Mas Obot berkomunitas ini apa? Yang ini ternyata aku bisa belajar ini. Apa Mas? Kalau secara pribadi sih bisa menekan ego ya. Oke. Jadi masih bisa mengontrol gitu ya. ego. Oh, ternyata masih ada teman-teman yang memiliki gagasan ataupun argumen yang masih bisa diterima dan masih bisa dijalankan untuk komunitas gitu. Terus dan tidak melulu harus walaupun dipandang, loh Mas, kamu kan founder, masa kamu nggak bikin keputusan? Kan banyak bener sih. seperti itu kan. Nah, kalau di komunitas tuh walaupun dia yang membentuk, seperti saya membentuk sebuah komunitas, tapi kalau memang saya tidak mampu, ya biar keputusan itu yang ngambil teman-teman. Oke. Jadi saya mengontrol egonya di situ. Bukan berarti mentang-mentang saya yang mendirikan, saya yang harus ngasih keputusan, harus seperti ini itu.
jangan. Kalau masih masih teman-teman punya gagasan lain dan ternyata itu baik dan bisa dijalankan, kenapa tidak? Gitu kan? Dan buktinya di tahun 2017 itu sampai sekarang perkembangan stand up Salatiga itu berbeda, lebih variatif. Oh, kenapa tuh, Mas? Karena memang isinya anak-anak baru kan. Oke. Jadi dalam tanda kutip pikiran mereka banyak yang liar, jadi masih variatif. Dan generasi baru juga ya? Iya, generasi baru. Dan salah satu ada beberapa yang menurut saya 2 komika stand up Salatiga yang membuat perubahan itu sendiri. Menurut saya pribadi. Iya. Salah satunya Yoga. Yoga Suca. Ya, Yoga Suca itu. Dia asli Banjarnegara, besar sebagai komika di Semarang. Tahun 2015 dia kesini ke Salatiga kerja. Oh, dia tuh nggak kuliah di sini ya, Mas? Kuliahnya di Semarang dulu. Oh, saya pikir Yoga itu kuliah di sini terus ikut komunitas. Enggak ya? Jadi dia dari Banjarnegara kuliah di Universitas Negeri Semarang, gabung di Universitas Negeri Semarang. Gabung di komunitas stand up Semarang. Namanya besar di sana, perkembangannya di sana. Dia kesini tuh sudah matang. Oh, begitu. Nah, tapi tipikal komika Semarang itu militan. Jadi tipikal Semarang itu memang militan. Tipikal komika Semarang itu militan. Jadi dia komik pengen open mic ke Salatiga, ayo motoran ke Salatiga. Ke Solo, ayo motoran ke Solo. Ke Jogja, ayo motoran ke Jogja. Kemana. Jadi referensinya mereka tuh lebih banyak. Sedangkan di Salatiga itu sempat ada malesnya. Untuk ada fase begitunya ya? Iya, ada males. Mau ke sana, aduh capek Nah, datangnya Yoga itu dia bawa jiwa militannya Semarang ke sini. Jadi bawa teman-teman, yuk main ke Ungaran. Oh, jadi mempengaruhi energinya juga. Energinya itu, ayo ke Ungaran. Ayo kemana? Ayo kemana? Dan beberapa teman yang baru itu, ada yang lama juga sih, ikut. Jadi ya membawa suasana baru dan energi baru ke komunitas di Salatiga ya. Gairah baru. Nah, itu terus datang lagi. Itu namanya Putra. Oke, Putra. Putra itu dia aslinya Lampung apa ya? Dia sekolah di Ampel. Itu kan ada sekolah Buddha kalau nggak salah di Ampel ya. Oh, oke. Aku malah belum tahu, Mas. Kalau Putranya tahu ya. Itu dia dari Ampel ke Salatiga rutin laju untuk open mic sendiri. Nggak ada teman berarti? Dulu awalnya bawa satu teman. Terus temannya nggak ikut lagi? Terus sendiri. Dulu dia nggak punya smartphone, bayangkan. Jadi kalau mainnya ngabarin via SMS di tahun 2017 atau 18 itu ya. 17 atau 18 lah kalau nggak salah. Masih pakai SMS, bayangkan. Komitmennya seperti apa. Dari yang nggak lucu sama sekali. Ya, sampai progresnya ampun. Putra. Dan setiap open mic dia selalu menggunakan set list materi baru dan original. Wah, mantap sih. Berarti dia riset juga dan konsisten ngulik topiknya dia ya. Iya, sampai Sadana Agung saat bikin show Anak Dusun, Putra dipakai sebagai opener. Dan pecah. Iya, bener. Aku juga nonton di 2019. Iya, 2019. Ya, 2019 ya. Itu dia perkembangan hanya kurang dari 2 tahun. Oke. Dan berarti yang mempengaruhi konsistensi ya, Mas? Konsistensi. Dan Putra itu yang memecut beberapa teman untuk selalu bikin materi lagi. Jadi pemicu. Berarti memang dalam komunitas harus ada pemicunya ya. Salah satu orang atau 2 orang yang mendorong teman-teman melakukan hal yang sama kayak mereka. Betul. Gitu ya. Terus sebenarnya banyak teman-teman yang berkomitmen seperti Raka, Ondi. Ondi itu berangkat juga bukan juga anak-anak baru, istilahnya generasi baru juga. Tapi komitmennya di stand up, walaupun dia tidak perform, seperti Raka, walaupun dia tidak perform, dia akan total membantu komunitas.
Ijah juga mungkin. Iya, ini saya nyebut merek nama-nama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Terus Ijah, dia yang selalu sebelum Dana kan yang pegang Ijah nih. Oh ketuanya. Oh iya sekarang Dana ya? Iya, dia Ijah. yang ngordinir saat Dana sering dapat job di Jakarta, yang si Ijah dan si Ondi ini sering koordinir itu. Lah, gini kan berarti Mas Obot udah jarang aktif dalam komunitas ya Mas? Iya, jarang, hampir tidak pernah ya. Lah kalau sebagai senior atau founder Mas, ada pesan apa untuk teman-teman komik teman-teman stand up atau di luar teman-teman stand up kayak generasi muda Salatiga sekarang lah? Apa ada pesan apa Mas untuk teman-teman? Untuk teman-teman di Salatiga, anak-anak muda, Salatiga itu nggak kehabisan nafas untuk berprestasi sebenarnya. Nggak kehabisan nafas. Dari mau gimana silahkan sebutlah. Kesenian kita banyak. Iya benar. Segi apa ya, akademisi banyak. Atlet banyak. Bahkan terakhir kita kemarin sampai ada yang di pemerintahan sebagai menteri. Oke, benar. Ya kan? Iya. Ada ya kan. Jadi sebenarnya banyak sekali orang-orang di Salatiga itu yang potensi ya. Mempunyai potensi yang dapat diledakkan. Oke. Tinggal ini saja sih, cari Harus momen yang tepat, tempat yang tepat itu. Dan sebagai warga Salatiga, ini juga buat saya sendiri, mari kita apresiasi itu. Gitu. Jadi saling support, saling apresiasi. Iya. Dan memang hal itu yang bisa menjadikan orang-orang ini bisa muncul ya. Iya. Memang sih sebenarnya Salatiga banyak potensi tapi memang kurang terlihat di masyarakatnya sendiri ya Mas ya. Malah kelihatannya di luar. Ya, kelihatannya di luar. Kelihatannya di luar. Ayo. Bingung juga nih. Kita munculkan dulu di kota kita dulu ini. Terus kita bawa sama-sama ke nasional. Ya, ke nasional. Seperti gitu. Ya, memang potensi-potensi ini udah apresiasi di dalam nih. Dalam dulu, nanti baru besar di nasional, nggak kebalik ya Mas ya? Betul. Jangan sampai di nasional. Wah, itu orang Salatiga tuh. Nah, baru gitu ya Mas ya? Baru kita dompleng. Kan gimana ya? Ya. Maksudnya, benar kita orang Salatiga. Lah masa misalkan katakanlah kita nggak tahu tentang sepak bola nih. Tiba-tiba. Mohon maaf nih, tiba-tiba ada Bambang Pamungkas, orang Salatiga. Ya, bangganya baru ketika mereka harum di kancah nasional. Harusnya kita support dari awal ya. Kita support dari awal dulu. Oke. Emang kurang banget sih. Aku ngerasa juga di Salatiga itu apresiasi internal dari kita tuh. Nah, kan? Terhadap semua potensi yang ada di Salatiga itu kurang nih. Bener nggak sih Mas? Mas Obot sendiri? Gimana ya? Mungkin jadi harus menunggu harum di luar dulu baru kita bisa. Kayaknya nggak cuma di Salatiga deh. Kayaknya Iya kan? Iya kan? Tapi kita perlu mencoba untuk memulai kebiasaan ini ya. Iya, betul. Mulai kebiasaan ini seperti yang itu yang terjadi di kita, karena saya dari komunitas stand up comedy, saya ambil contoh di stand up comedy. Siapa sih dulu yang tahu ada komunitas stand up comedy Salatiga? Ya, makanya cuma sedikit orang. Setelah Sadana Agung naik, wah, orang Salatiga tuh. Iya, bener. Dan dicari komunitasnya. Dicari. Karena Dana juga muncul dari komunitas. Iya. Tapi sebelumnya yang cuma sedikit sih, yang namanya yang mengapresiasi dari dalam dulu. Oke, memang kurang ya Mas ya? Kurang. Ya, berarti memang kita harus sama-sama mencoba untuk latihan mengapresiasi ya. Dengan apa yang ada, potensi Salatiga, tidak menunggu harum di luar dulu baru kita bisa apresiasi. Thank you Mas Obot sama-sama udah datang, udah ngasih pengalaman buat kita semua di sini. Dan mungkin bagi teman-teman yang nonton video ini ada saran-saran buat kita. Siapa sih kira-kira yang mau diajak ngobrol selanjutnya? Teman-teman bisa komen di bawah atau langsung DM ke saya di @abeljatayu. Teman bisa usul, kayaknya ini menarik nih karena figur ini bisa berbagi soal ini. Jadi teman-teman bisa langsung aja komen di bawah. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Thank you Mas Obot udah datang.
Sama-sama. Semoga pengalamannya bisa buat kita belajar dan bisa menjadikan kita bisa lebih baik lagi dari pengalaman-pengalaman Mas Obot. Wah, amin 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 amin. Thank you Mas Obot, sampai jumpa semuanya. Terima kasih atas apresiasinya. Dah. Thank you Mas.